Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu begitu manisnya, indahnya. Kami tidak lagi mau ya Tuhan Yesus memiliki rasa ragu, bimbang dan curiga, sebab Kau terlebih rindu untuk memulihkan setiap kami. Berkati Tuhan sesi firman ini sehingga straightforward, langsung ya Tuhan berbicara Roh Kudus kepada umat-Nya. Melalui hamba-Mu, sucikan, kuduskan kami semua, sembunyikan di bawah di kaki-Mu, di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, peace to you, damai sejahtera. Saya ingin mulai mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh cari Tuhan lagi, dan tidak putus-putusnya berharap kepada Kristus. Di ujung tahun ini, kita hampir tutup tahun nih, kita harus punya hati yang ready memasuki tahun yang akan datang. Yang pasti yang harus pergi adalah perasaan ragu, perasaan bimbang. Hal itu bukan dari Tuhan. Saya kasih judul Tuhan lebih rindu memberkati kita supaya kita berani GR, berani gede rasa, berani percaya Tuhan. Sebenarnya berkat itu termasuk mujizat tidak serumit sesusah yang kita kira loh. Tuhan itu lebih dekat daripada dugaan kita. Namun kita juga harus introspeksi apa-apa saja yang menjauhkan kita dari Dia. Nah itu yang harus kita buang. Tuhan gak perlu didekat-deketin lagi. Dia itu sudah ada di sini. Nah, mari kita sama-sama mempererat hubungan kita, karena saya tahu tahun rahmat akan datang. Ini akhir tahun saya akan mulai impartasi ke GMS yang saya gembalakan. Akan visi tahun depan. Saya mendapat 2 kata, victory and blessing. Tahun kemenangan dan juga tahun berkat. Berkat secara internasional pula, yaitu kelimpahan dari bangsa-bangsa akan Tuhan pindahkan. Ini bukan bicara soal materi ya. Bicara tentang favor dan perkenanan Tuhan. Penyertaan yang ajaib. Saya ingin untuk mempersiapkan hati Anda untuk berani percaya bahwa Tuhan itu rindu memberkati kita. Please jangan alergi dengan kata berkat hanya karena sudah sempat disalahguna oleh banyak orang yang serakah, yang rakus, yang materialistis. Berkat termasuk materi, tapi bukan hanya itu saja. Tapi mari kita percaya, our God is a blessing to us. Tuhan itu berkat bagi kita. Berkat terbesar dalam mengenalnya. Tapi gak berhenti sampai sana kok. Tuhan itu tidak hanya memberi kita janji, kalau gak berani genapi. Tuhan juga memelihara. Kalau Anda hari ini lagi ngalami masalah dalam pekerjaan, susah bisnisnya, toko, bahkan ada yang di PHK, please, ada satu jalan lagi yang harus Anda temui yang bisa mengubah jalur hidupmu. When you believe, untuk kita percaya. Memangnya percaya bisa apa Pastor Philip? Bisa mengubah hidupku? Bisa. Berapa banyak orang yang percaya mengalami berkat mujizatnya? Ya, mari kita sama-sama membaca firman dulu. Firman ini bermula dengan keluh kesah Tuhan terhadap umatnya. Mari kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-5, Yesaya 65 pasalnya. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku. Dan suku bangsa yang senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Ini ayat tidak gampang dimengerti, saya jabarkan satu persatu. Ini perjanjian lama dibaca dengan terang kasih Yesus. Tapi ini keluhan Allah kepada umatnya yaitu Israel. Tapi hari ini juga kita di perjanjian baru bisa mendukakan Roh Kudus. Mari kita lihat sekarang hati Bapa dulu, ya. Tuhan itu lebih rindu memberkati kita, it's true. Aku telah berkenan memberi petunjuk pada orang-orang yang tidak menanyakan aku. Jadi ternyata Tuhan itu sangat gampang menjawab doa.
bisa-bisa ya sebelum kita amin itu sudah datang tuh jawaban. Kalau terlambat mungkin juga ada peperangan rohani seperti cerita Nabi Daniel 21 hari yang namanya Raja Persia menghalangi malaikat yang datang kepadanya, malaikat Tuhan yang diutus untuknya. Selalu kalau delay itu bukan dari Tuhan. Dan Tuhan kalau meskipun Tuhan punya timing sendiri, semua indah pada waktunya, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah too early, karena berkat yang terlalu dini kita nggak akan ready, malah justru nanti jadi komplikasi. Tapi kalau memang terkesan seperti ada suatu keterlambatan, itu ada hikmat Tuhan. Tapi kita juga perlu berdoa. Peperangan rohani itu ada. Kadang-kadang ada berkat yang sudah Tuhan cairkan, tapi belum sampai ke pintu kita. Itu karena sepanjang perjalanan ada banyak setan yang. Makanya itu kita perlu mengamalkan yang namanya doa sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga memberi kita kunci kerajaan sorga itu, salah satu aplikasinya adalah hidup doa. Puasa juga. Tapi juga ada berkat yang sudah langsung tiba. Bahkan sebelum kita selesai berdoa, Tuhan udah responi. Saya jadi ingat cerita tentang seorang perwira di Kapernaum yang berdoa untuk hambanya. Dia berkata, Tuhan Yesus tolong ya, hambaku ini kasihan, dia sangat menderita. Dia belum minta hambanya disembuhkan. Tuhan sudah berkata, baik, aku datang untuk menyembuhkannya. Saya jadi ingat renungan saya kemarin-kemarin ini. Orang itu baru ceritakan keadaan hambanya. Tuhan sudah langsung menawarkan diri, oke, aku ke situ ya. Aku datang ke rumahmu untuk sembuhkan dia. Sampai-sampai dia merasa nggak layak. Dia berkata, jangan deh, aku nggak layak terima Tuhan di bawah atapku. Aku sendiri seorang prajurit dan seorang perwira. Di bawahku ada prajurit, di atasku ada atasan. Perintahkan aja, satu katamu itu akan didengarkan dan pasti semua hamba-hambamu mengerjakan. Detik itu sembuh. Tuhan itu belum disuruh, belum diminta, sudah langsung berkata, oke, aku ke sana ya. Aku telah berkenan memberi petunjuk pada orang yang tidak menanyakan aku. Mudahnya Tuhan menjawab doa. Jadi kalau sampai doa kita itu terkesan susah, itu bisa jadi karena kita taruh rasa curiga. Karena diam-diam kita menyimpan satu mitos atau satu tahayul dalam jiwa, bahwa doa itu kalau kita nggak jengking dulu, kalau kita nggak sampai sujud-sujud, nggak sampai luka-lukai diri, toreh-toreh badan sendiri, Tuhan tuh nggak akan dengar. Itu kan masih ada sisa-sisa pemahaman saat-saat kita masih menyembah berhala. Kayaknya seperti yang namanya deity atau ilahi itu harus kerjain dulu ciptaannya. Enggak sih, Tuhanku nggak kayak gitu yang membuat Kristen beda. Allah bahkan berkenan memberi petunjuk pada orang yang tidak menanyakan. Belum tanya, Tuhan sudah memperkenalkan diri. Hello, ini aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Dia belum cari aja, Tuhan sudah muncul di depan pintu. Seperti ditulis di kitab Wahyu, dia mengetuk pintu hatimu. Siapa yang tinggal mendengarkan dan buka pintu, Yesus akan masuk dan makan dan bersekutu dengan orang itu. Aku telah berkata, ini aku, ini aku. Jadi ternyata jawaban doa itu tidak usah lama. Memang kita tidak bisa menentukan bagaimana, bahkan kapan. Tuhan tahu kok kapan menjawab doamu. Tapi Tuhan tidak suka bertele-tele. Tuhan itu nggak seperti beberapa orang yang sukanya itu lamban-lamban. Kalau ngerjain apa-apa itu nggak kelar-kelar. Sukanya itu ulur-ulur. Terutama juga orang yang selalu tidak punctual atau tidak pernah tepat waktu. Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan itu sempurna orangnya. Dari sisi Tuhan sih nggak ada yang salah. Jadi kalau Tuhan itu berkenan memberi petunjuk, belum ditanya, Tuhan itu sudah muncul dulu sebelum orang mencari. Ternyata Allah kita itu tidak jual mahal seperti yang kita selama ini yakini. Karena Tuhan itu holy, kita itu enggak. Pasti ada jarak. Siapa bilang? Kan Yesus sudah mati. Orang perjanjian lama aja bisa percaya Tuhan itu dekat kok. Apalagi orang perjanjian baru setelah pengorbanan anak domba Allah. Itu kan tirai sudah dirobek dari atas ke bawah. Kok masih percaya gituan? Jangan-jangan gara-gara kita nggak percaya itulah doa kita terhambat. Bayangkan, turbo doa itu iman. Dan iman itu bukan iman imani. Iman itu dimulai dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Makanya itu
setelah khotbah saya sekarang ini seharusnya tidak akan susah untuk beriman kalau kita tahu karakternya seperti apa. Allah kita adalah Tuhan yang berkenan memberi petunjuk pada orang yang tidak menanyakannya. Dia berkenan ditemui oleh orang yang tidak mencarinya. Tuhan itu tidak seperti pejabat yang susah untuk ditemui, apalagi kalau kita yang membutuhkan. Tuhan itu tidak gitu. Tuhan itu hamba. Dia itu berarti hamba, cuci kaki murid-muridnya. Tuhan itu nggak jual mahal. Karena itu kita juga jangan main petak umpet dengan dia. Ada orang itu yang susah banget. Setiap kali ajakan Tuhan itu ditolak. Apa-apa itu selalu dibantah. Jangan gitulah. Tuhan gak pernah cuekin kita kok. Kita yang ghosting Tuhan terus. Bahasa anak muda sekarang apa itu? Jangan kacangi. Gak tahu, saya gak ngerti artinya. Betul ya, kacangi gitu ya. Jangan PHP, pemberi harapan palsu. Tapi Tuhan digituin terus sih sama kita, terus terang. Ayo kita yang tertemplak kan tahu. Saya juga nggak bisa self-righteous, merasa diri benar. Saya mungkin sengaja nggak sengaja pasti pernah. Kita itu suka diemin Tuhan, abaikan. Kalau kita percaya dia seorang pribadi dan dia nyata, Roh Kudus di dalam kita sekalipun nggak kelihatan. Hanya karena nggak kelihatan bukan berarti tidak nyata loh ya. Jangan kau percaya hanya apa yang nampak. Jangan-jangan nanti tidak bernafas oksigen berikutnya. Di udara ini ada FM AM kan. Kalau ada antenanya kan keluar, kresek-kresek keluar langsung suara radio. Bluetooth juga. Hanya karena tidak kelihatan. Roh Kudus itu nyata. Dia itu ada. Jangan diabaikan. Doa juga enggak. Jadi kita jangan begitu. Tuhan itu terkesan murahan di ayat pertama ini. Aku telah berkata, ini aku, kan itu orang yang menawarkan diri. Ini aku. Hanya karena dia murah hati. Jangan disepelekan. Mari, menjelang tahun depan, di tahun yang baru nanti, kita buat resolusi. Mulai tahun ini, akhir tahun ini dimulai ya, pemanasan dulu. Nanti mulai Januari, aku berjanji tidak akan cuekin Tuhan lagi. Dan aku tidak mau jual mahal sama Tuhan Yesus. Setiap kali dia mengajak, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Pokoknya jawab ya dulu. Terus baru tanya sama Tuhan, bagaimana? Seperti Maria ketika didatangi Gabriel. Ini kan menjelang Natal. Maria berkata apa? Ibunda Maria. Dia berkata, ya Tuhan aku tidak ngerti. Dia tanya bagaimana hal itu akan terjadi. Dia tidak mempertanyakan, dia hanya tanya yang dia kurang pahami. Itu akan terjadi oleh karena Roh Kudus. Terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Ya dulu, gimana nanti realisasinya, Tuhan kasih kita hikmat pelan-pelan. Tapi manusia biasanya kita ini terbiasa, enggak dulu. Pokoknya enggak dulu. Baru Tuhan bujuk-bujuk, kirim hamba-hambanya, ayolah pelayanan, melayanilah, jadi pemimpin kalau sudah sekian lama jadi pengikut. Nggak mau. Udah, kita ubah ya attitude kita. Tahun yang baru, nanti tahun depan ini, nggak boleh gitu lagi. Mulai sekarang kita berubah. Aku telah berkata, ini aku, here I am. Kepada bangsa yang tidak memanggil nama aku. Saya kok kerasa dari ayat 1 ini rasanya kayak Tuhan tuh deket banget sama kita. Apalagi nanti di tahun yang akan datang ini. He will be so close to us. Sangat dekat sama kita. Sepanjang hari, ayat 2, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Sepanjang hari, jadi Tuhan itu terus dari pagi sampai malam, dari terbit matahari sampai terbenam, terus mengulurkan tangan, tapi nggak pernah disambut tangan. Tuhan itu selalu diajak bertepuk sebelah tangan. Semua ajakannya kita tidak gubris. Atau kalau kita gubris pun, ya udah kita sering kali tunda. Nanti ya Tuhan, kalau begini situasiku, aku melayanimu. Kalau begitu aku bersyukur kepadamu. Kalau nanti begini begitu, baru aku nanti mulai berdoa. Gak bisa Tuhan, ini harus ku beresin dulu. Ini harus saya selesaikan dulu di dalam pikiranku. Baru setelah itu aku bisa baca firman. Apa gak kebalik? Bisakah kita selesaikan apa-apa tanpa bimbingan firman Allah? Jangan-jangan hidup kita jadi rumit. Tanpa firman, hidup kita akan komplikasi dan infeksi.
Sepanjang hari aku mengulurkan tangan, nggak disambut-sambut. Pada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik. Sebenarnya ayat 2 ini juga bicara tentang nubuatan Yesaya mengenai bangsa yang nanti akan terbuang, yaitu bangsa Israel kan akan diasingkan. Waktu dalam pengasingan, ini belum terjadi ya, nubuatan ini masih akan digenapi nanti tahun-tahunan kemudian, namanya nubuatan. Tapi ayat 2 ini konteksnya begitu. Yesaya berkata, nanti ya kamu di pembuangan, sebagian besar kalian akan mengabaikan Tuhan, ignoring Him. Sepanjang hari Tuhan akan mengulurkan tangannya, bahkan utus nabi-nabi. Kalian tidak akan menggubrisnya, karena memang suku bangsa ini hatinya memberontak, menempuh jalannya sendiri dan mengikuti rancangannya. Tapi coba lihat ya, saking sepinya orang-orang yang meresponi Tuhan. Kalau ada satu yang meresponi, mahal banget. Saya kasih contoh. Siapa aja yang meresponi? Daniel. Daniel kan di masa pembuangan Babel 70 tahun itu yang dinubuatkan oleh Yesaya puluhan atau ratusan tahun sebelumnya. Daniel ini kan di sana ada satu yang sungguh-sungguh mata Tuhan menjelajah, mencari orang yang sungguh-sungguh kepadanya untuk mencurahkan segenap kuasanya. Bukankah itu tertulis juga di Chronicles atau di Tawarik? Karena saking langkanya, begitu langkanya, ada satu saja luar biasa Allah memakainya kan. Daniel itu bagaimana? Kita tahu ceritanya. Singa terkatup, ada tangan yang menulis sendiri di dinding, hikmat-hikmatnya. Lalu bukan hanya Daniel, Esther di masa-masa 70 tahun pembuangan itu juga bangsa Israel di pengasingan. Ratu Esther dipakai demikian rupa untuk menyelamatkan seluruh rasnya. Kalau ada yang menyambut tangan ketika Tuhan ulurkan tangannya, kalau ada sisa-sisa bangsa Israel atau remnan itu yang tidak memberontak kepada Allah yang hidup, Tuhan segera dan langsung dan secara luar biasa memakai hidupnya. Good news dan bad news. Kabar buruknya, tahun depan akan banyak orang yang murtad. Ini nggak usah nubuat. Ini sudah tertulis di ayat. Menjelang akhir zaman, kasih orang kan semakin dingin. Orang akan mencintai dirinya. Dan bahkan orang-orang pilihan pun banyak yang murtad jalan. Itu kan semua juga ada di surat Paulus. Kasih orang akan semakin dingin, dunia akan semakin jahat, kasih manusia semakin hambar. Kejahatan mulai silih berganti. Tahun depan, banyak orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan. Lebih banyak lagi sana-sini yang memberontak dan dunia akan semakin jahat. Dunia secara menyeluruh akan semakin antikristus. Tapi kabar baiknya itu kabar buruknya. Kabar baiknya adalah siapa yang menyambut tangan Tuhan saat ia mengulurkannya akan menjadi seperti Daniel, seperti Esther, seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang dilempar dalam perapian itu, namun Tuhan selamatkan karena mereka tidak mau kompromikan di hadapan maut sekalipun. Kalau kita berpegang teguh pada Tuhan, akan ada tangan Tuhan. Kalau Tuhan ulurkan tangan, kalau kita sambut tangan, akan ada tangan dalam hidupmu. Tangan Allah itu berkuasa. Tidak heran, mujizat demi mujizatnya dilihat oleh umat-umat pilihan Allah. You know, next year, tahun depan, His miracles are very near. Mujizatnya itu begitu dekat. Karena Tuhan lebih rindu memberkati. Malah justru semakin jarang orang yang bisa terima berkatnya, semakin dia rindu untuk memberkati, ya kan? Bukannya Tuhan semakin melimpahkan kekuatannya. Meskipun semua orang taat padanya pun, kekuatannya tetap melimpah. Tidak pernah berkurang. Tuhan itu tidak pernah berubah. Apalagi kalau nggak ada orang. Kita sendiri seperti Elia, bukankah justru seluruh api sorga menyertai dia? Bersyukurlah. Kabar baiknya adalah kita punya pilihan untuk ikut Tuhan. Tuhan lebih rindu memberkatimu. Tuhan lebih rindu mengurapimu. Tuhan lebih rindu memakai hidupmu. Tuhan lebih rindu mengubah hidupmu. Tuhan lebih rindu memulihkanmu. Tahu nggak, Tuhan tuh lebih rindu memakai Anda daripada Anda rindu dipakainya. Udahlah, percaya aja. Saya tahu itu karena saya kenal pada siapa saya percaya.
Tuhan lebih rindu memberkatimu daripada dirimu rindu diberkati atau terima berkat. Tuhan lebih rindu memulihkan Anda daripada Anda rindu pernikahan Anda dipulihkan, pekerjaan Anda dipulihkan, keuangan Anda dipulihkan, kesehatan Anda dipulihkan. Tuhan lebih rindu menyembuhkanmu daripada yang sakit, kepingin sembuh. Tuhan lebih rindu melepaskan Anda dari semua kecanduan itu, belenggu dosa, daripada Anda sendiri kepingin bebas dari itu. Bahkan orang yang tidak kepingin bebas pun masih menikmati dosanya pun Tuhan sudah mendambakan Anda berbalik pada Tuhan. Detik Anda berbalik, dengan mudah Tuhan patahkan. Kadang-kadang kita ngotot-ngotot, Tuhan pakai ya hidupku ya, pakai ya, kayak seperti seolah-olah Tuhan tuh nggak mau, dan kita yang paksa-paksa, merengek-rengek, minta Tuhan berubah pikiran. Enggak loh. Kalau kita berdoa, Lord bless me, itu sudah kita itu selaras dengan kehendaknya, karena Tuhan rindu memberkatimu, bukan mengutukimu. Kalau kita berkata, Tuhan pakai aku, itu Tuhan memang rindu begitu, itu sudah sinkron, sudah in sync atau sudah sinkron dengan keinginannya. Tapi ini masalahnya ayat 2b, ini yang jadi penghalang. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Kenapa mereka begitu? Kok nggak mau sambut tangan? Karena mereka menempuh jalan yang nggak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Inilah the basic definition, definisi dasar, definisi basicnya rebellion atau pemberontakan adalah mengikuti rancangannya sendiri. Bahkan sebelum mengikuti setan, mengikuti rancangan sendiri adalah fondasi pemberontakan. Ayat 3, suku bangsa yang menyakitkan hatiku dan senantiasa di depan mataku. Berikut saya akan dengan cepat membahas beberapa makna-makna rohani daripada perbuatan Israel yang mungkin mirip-mirip sama kita hari ini dalam dunia, dalam konteks modern. Apa saja yang menyakitkan hati Tuhan, atau apa saja penghalang-penghalang kita dengan Tuhan. Apa yang merintangi berkat kita sendiri. Oke, lihat ya. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, ayat 3, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa. Ini yang perlu kita tanggulangi, karena manusia tidak dicobai oleh Allah. Allah tidak mencobai siapapun atau dicobai oleh apapun. Tapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita dipikat, diseret olehnya. Ketika keinginan itu dibuahi, lahirlah dosa, dan jikalau dosa itu matang, dia menjadi maut. Mempersembahkan korban di taman-taman dewa itu bicara tentang keinginan-keinginan dosa, sinful pleasures atau kenikmatan-kenikmatan dosa. Mungkin sebagian orang itu seksualita, sebagian orang lagi ambisi-ambisi tidak kudus, keserakahan, ya, kepingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara. Whatever it is, apapun itu juga disebut mempersembahkan korban di taman-taman dewa. Itu adalah keinginan-keinginan yang tidak kudus. Apa yang kita berhalakan, kita terobsesi dengan itu, bahkan kita tidak peduli Tuhan. Itu harus kita singkirkan, karena itu mendukakan Tuhan. Tuhan lebih rindu memberkati kita, tapi kenapa kita tidak diberkati olehnya? Salah satunya adalah karena kita masih mempraktekkan ini, mempersembahkan korban di taman-taman dewa. Masih ada berhala-berhala yang tidak mau kita singkirkan di hati kita. Dan membakar korban di atas batu bata. Korban bakaran itu tidak dibakar, tidak dipersembahkan. Korban tidak dibakar di atas batu bata, tapi di atas batu kali. Kalau Anda lihat bagaimana Elia membangun mezbah yang runtuh, dia pakai batu-batu kali yang besar-besar itu. Berarti ini bicara tentang mezbah yang di downgrade. Kita masih beribadah, melakukan aktivitas rohani kita, tetapi hanya rutinitas. Kita tidak pernah sungguh-sungguh. Hati kita tidak mementingkan itu lagi. Baik itu doa, baca firman, ke gereja. Udahlah, nggak usah di atas batu kali, berat itu. Ngambilnya dari basa-basa lagi. Belum lagi bisa hanyut kalau itu lagi pasang. Jadi di atas batu bata aja. Buatan tangan manusia berada di kontrol kita. Belum lagi satu persatu itu ringan-ringan. Nggak usahlah kita ke gereja online saja. Ya, di batu bata juga bisa kok kita menyembah Tuhan. Loh, bukan bicara tentang online nggak boleh. Tapi sebagai tambahan, gereja tidak tergantikan tetap.
Membakar korban di atas batu bata itu seperti pelayanan juga gitu-gitu aja. Udahlah, saya pokoknya jadi jemaat biasa, tidak pernah menantang diri sendiri, tidak pernah tertantang pula untuk maju dalam iman. Bagaimana kita bisa memperoleh berkat kalau sifat kita itu sama Tuhan asal-asalan? Sedangkan orang untuk cari berkat Tuhan itu, mereka itu sungguh-sungguh mencari wajahnya. Yang pertama mereka cari bukan tangannya. Yang duduk di kuburan-kuburan ayat 4, ini bicara tentang orang-orang yang hatinya itu penuh dengan kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya superstisi. Superstisi itu bisa menghalangi loh. Percaya-percaya tahayul. Orang Kristen tapi ya masih percaya gitu-gitu. Orang Kristen tapi juga percaya good luck, bad luck, percaya tentang arah angin, percaya tentang hari-hari tertentu. Masih gitu yang duduk di kuburan-kuburan. Tuhan berkata, bagaimana aku bisa memberkatimu kalau your system of belief is wrong, kalau kepercayaanmu salah. Sedangkan berkat itu dicurahkan dan diterima lewat iman. Kalau percayamu kepadaku itu di madu, kompromi, ya percaya aku, tapi juga percaya tahayul-tahayul itu. Bagaimana berkat itu datang ke tempatmu itu bersih. Jangan-jangan berkat yang kita terima itu gross, tidak pernah net, tidak pernah sungguh-sungguh berkat yang murni. Jangan-jangan nanti sampai kamu diberkati, kamu bilang ini yang memberimu adalah dewamu. Memberimu adalah karena harimu laki atau itu hari keberuntunganmu. Maka kamu tidak akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan tidak tahu bahwa Tuhanlah sumber berkatmu itu. Dan bermalam di dalam gua-gua, ini juga bicara tentang entertain stress atau stres. Stres masa salah saya Pastor Philip kok stres? Duh, stres tidak salah kita kalau cuma lewat kita lawan. Tapi stres yang dimanjakan. Oh kasihan aku, ya kan? Lalu habis itu terus stres yang direnungkan jadi kekhawatiran yang berlebihan itu di luar kendali kita, padahal kita punya kuasa untuk melawan, untuk menaklukkannya. Malah kita terus ngikuti jalur pikiran itu dan kreatif mikirkan kira-kira nanti apa yang setan bisa lakukan di hidupku. Ketakutanku itu bisa terjadi begini loh nanti. Nanti itu bisa terrealisasi. Semua kekhawatiranku itu nanti bisa, semua dikhawatirin. Sampai segala sesuatu dibayangkan yang terburuk. Apa yang terburuk yang bisa terjadi. Itu orang yang suka bermalam dalam gua. Hai Elia, udah berhenti di sana, ngapain kamu di situ? Tuhan tanya sama Elia, keluar, urapi Elisa, urapi Raja A, Raja B. Udah berhenti, jangan bermalam dalam gua-gua. Jangan bersifat manja dengan stresmu. Semua orang juga punya stres. Keluar dari sana. Berani tegas dan berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, tenang teduh dalam hadiratnya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua orang juga melawan, kenapa? Ada orang tertentu puas jadi pasien melulu. Boleh kita ditolong orang, ada konselor, ada gembala, ada pendoa. Tapi kita sendiri harus berperan, karena itu kan hidupmu, itu hatimu, itu perasaanmu. Itu hidup emosimu. Tanggung jawab siapa lagi kalau bukan yang menghidupi? Jangan bermalam di dalam gua, keluar. Nggak ada berkat Tuhan di sana. Nggak ada urapan. Elia harus kembali dari jalan tadi dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan panggilan untuk mengurapi siapa-siapa sesuai dengan instruksi. Jangan bermalam dalam gua dan juga di kuburan. Makanya itu baca firman supaya jangan sampai kita itu ditipu sama pikiran kita, tahayul, tradisi yang tidak sama sekali ada kebenaran dalam firman Allah. Dan yang memakan daging babi ini bukan tentang the food law. Hukum makanan itu sudah diubah waktu Yesus datang. Di Perjanjian Baru, bukan apa yang masuk dalam diri orang itu menajiskan, tapi apa yang keluar dari dia, yaitu dari pikiran dan hatinya yang berdosa. Sebab apa yang masuk itu keluar ke jamban. Kalau kita nak makan tertentu itu karena supaya jangan jadi batu sandungan. Kalau ada orang tahu kita makan A, orang itu tersandung ya nggak usah. Paulus berkata kalau aku makan daging, saudaraku tersandung, ya mendingan aku jangan. Tapi kalau kita nak makan tertentu, hal-hal tertentu itu hanya demi kesehatan. Makanan tidak membuat kita lebih dekat ke Tuhan. Makanan tidak membuat kita masuk ke surga atau ke neraka. Tapi yang dimaksud dengan yang memakan daging babi di sini, arti rohaninya di Perjanjian Baru ini adalah orang-orang yang suka melukai nuraninya sendiri. Padahal hatinya itu Roh Kudus sudah dorong dia, kamu jangan gitu. Dia mesti gitu. Roh Kudus suruh dia begini, dia nggak lakukan itu. Padahal dia tahu itu yang baik, tapi dia nggak lakukan. Yakobus berkata, jika engkau tahu apa yang baik, tidak melakukannya, itu dosa. Dosa ternyata bukan hanya melanggar atau melakukan sesuatu yang salah.
Memakan daging babi itu berarti melukai hati nurani. Ini perlu diam-diam loh. Di Israel kan diharamkan sampai hari ini. Jadi kalau mereka makan itu mereka harus diam-diam, nggak ketahuan. Jadi apapun yang diam-diam, tapi nurani mereka kan terluka karena mereka tahu mereka munafik. Yang terakhir, dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Kuah daging najis dalam kuali kan nggak kelihatan, kuali itu ditutup sama ininya ya, covernya. Itu berbicara tentang kesambungan daripada makan babi tadi, daging babi tadi adalah unconfessed atau hidden sin atau dosa yang disembunyikan. Masih adakah dosa yang tersembunyi dalam hidupmu yang tidak pernah diakui di hadapan Tuhan? Kalau Anda minta pertolongan, cari orang-orang yang bisa dipercaya untuk bisa membantu menjaga kekudusanmu. Yang berkata, menjauhlah, jangan meraba, aku nanti engkau menjadi kudus olehku. Udah dosa sombong lagi ayat 5 ini. Ini yang Tuhan paling benci sebenarnya, ditaruh paling terakhir. Menjauhlah, jangan raba aku, kamu jangan jamah aku. Padahal orang-orang ini yang melakukan hal-hal yang di atas tadi. Tapi mereka bisa bilang sama orang lain, kamu jangan dekat sama aku ya, jangan raba aku ya. Nanti kamu jadi kudus oleh karena aku. Orang berdosa malu itu satu hal. Apalagi orang berdosa dan menyesal. Ini orang berdosa bangga lagi. Malah merasa dia lebih hebat dari yang lainnya. Merasa orang lain selalu salah, dia selalu benar. Ini orang yang berkata, menjauhlah, jangan raba aku. Nanti kamu jadi kudus gara-gara aku. Nggak bertobat, makin susah jalan pertobatannya. Kalau begitu sikap hatinya yang salah. Ini namanya self-righteousness atau perasaan benar sendiri. Ngerasa betul sendiri. Dan ini adalah yang dibenci Tuhan, namanya pride atau kesombongan. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Kalau Tuhan menghirup hal-hal ini, Tuhan sudah jadi nek dan muak tidak mau memberkati hidup kita, padahal dia rindu banget memberkati, tapi lebih rindu dia melihat perubahan hidup kita sebelum kita diberkatinya. Catat 3 poin ini sebagai summary atau sebagai rangkuman kita. 1, ya, jangan cueki Tuhan maupun ajakannya. Mari kita komitmen di akhir tahun ini, apalagi mulai tahun depan, jangan cuekin Tuhan lagi ya, maupun ajakannya. Sebab Tuhan lebih rindu memberkati kita. Udahlah, percayalah. 2, jawaban doa lebih mudah dari yang kita kira. Sekarang saya disadarkan, ternyata nggak serumit dan sesusah itu. 3, gampang kok ini. Nggak perlu pakai ribet. Nggak perlu keliling dunia. Langsung aja tegesi hidupmu. Tegesi diri sendiri. Buang saja apa yang mendukakan hatinya. Udah, jangan lengket tuh perasaannya, diajak dialog. Nggak perlu interview dirimu, nggak usah berdebat dengan jiwamu. Udah, kalau kita tahu ini Tuhan nggak suka, buang. Udah gitu aja. Saya gampang kok. Kalau Tuhan nggak suka sesuatu, saya buang. Kalau saya menahan kasih pada seseorang dan Tuhan nggak suka itu, saya langsung kasih orang itu. Kalau saya tidak bisa mengampuni, sama halnya. Atau saya tidak bisa minta maaf sama orang, saya akan langsung minta maaf daripada Tuhan hatinya sedih. Buang aja semua yang mendukakan hatinya, whatever it is. 3 poin sini, simpan baik-baik, persiapkan dirimu agar jalanmu di tahun depan itu adalah jalan kemenangan dan penuh dengan berkat Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan, kita akan berdoa. Makasih Tuhan, berdoa. Yes Lord. Roh Kudus berkata, orang tuanya pun dapat pekerjaan. Ada anak yang berdoa untuk kedua-duanya, anak muda, dia mau sekolah keluar, tapi dia juga ingin papanya untuk kembali dapat pekerjaan setelah kehilangan pekerjaannya. Anda akan dapat dua-dua. Papa mama banyak yang kena PHK, khususnya yang barusan di PHK, bukan karena salahnya, tapi memang karena pengurangan manpower di perusahaannya, perampingan turut dikorbankan. Jangan marah, jangan kecut hati, Tuhan memberimu pekerjaan lagi. Minggu-minggu ini, begitu banyak yang terima pekerjaan. Lebih tepatnya sebelum Rabu hari depan, banyak sekali yang memperoleh pekerjaan baru. Terima kasih Tuhan. Pokoknya ambil dulu aja nasihat Tuhan, ambil dulu. Jangan pilih-pilih, gaji nggak seberapa juga nggak apa-apa. Ambil karena itu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Berkati seluruh keluarga saat teduh dalam nama Yesus. Kau lebih rindu memberkati mereka. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia rindu memberkatimu. Dia menyertaimu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.